Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis pelajarannya Bu Retno ya ini ya? Iya, Bu. Ya Bu, Lanjut habis pelajaran Bu. lanjut pelajaran saya ya di materi PKK ya. Masih ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Oh iya, sebelumnya ini di sini hadir semua ya. Ada yang izin ke belakang nggak ini? Ini Wirastuti Hadir mana ini? Bu. Nggak kelihatan. Ini Kemana sinyalnya ini? bermasalah Bu. Oh hadir. Oh sinyalnya Ya, ya. kameranya Gimana enggak. aman di situ? Aman Bu, aman. Oh ya aman. Lombanya kemarin gimana? Saya ikut Bu. Nggak Bukan ikut. saya yang ikut Bu, Loh, Mbak kenapa? Wenda yang kemarin ikut. Oh Mbak Wenda, lomba apa Mbak Wenda menang nggak nih? Lomba Gatball, Bu. Oh ya, lancar ya. Belum. Oh, ini habis 17-an, semangat ya. Kembali ke pelajaran. Sehat ya? Ya, semangat ya. Setelah kemarin kita udah lomba-lomba, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran ya. Masih ingat kemarin materi yang saya berikan, yang bab 1 itu tentang kewirausahaan? Ada yang masih ingat sikap-sikap wirausaha yang kemarin? Coba Wirastuti, masih ingat nggak? Yang mana Bu? Yang sikap-sikap wirausaha kemarin itu, ayo, coba dibuka kembali materinya. Ini materi baru, ada kaitannya dengan yang kemarin, ayo. Ada yang bisa menjelaskan kemarin? Sikap-sikap wirausaha, ayo. Apa itu? Apa sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Ayo, karakteristiknya apa itu? Masih ingat nggak? Ya, lupa. Coba Yuli, ayo Yuli, disampaikan Yuli. Buku catatannya coba dibuka, masih? Dibuka bukunya. Berani mengambil resiko, Bu. Oh iya, pinter sekali Alif. Ya, kemudian lagi siapa lagi? Wira, mana nih Wira? Coba. Ya Bu. Apa? Ayo, salah satu karakteristik wirausahawan. Ayo, apa? Masih ingat nggak? Pasar Bu. Berjiwa kepemimpinan. Oh iya, pintar sekali. Ini Sally kemana Sally? Sally. Ke belakang ya Sally ya? Ya, Ini masih ingat hilang, ya Bu. materi-materi. Sally hilang, kenapa? Sinyalnya ya Sally ya? Ditelan background itu, Nah, Bu, kayaknya, Bu. oh iya, coba nanti mungkin dia sedang bermasalah ya. Kemudian ya masih ingat ya materi yang kemarin, sekarang kita lanjut nih. Nah, kemarin sebelum saya mengakhiri pelajaran minggu lalu itu ya, saya sempat memberikan link video. Sudah dibuka belum? Tentang peluang usaha. Ayo, sudah dibuka belum? Wenda, Belum, dibuka Bu. belum itu materinya? Belum Bu. Belum, Belum punya bagaimana? kuota. Nggak punya kuota Bu. Buka lagi Bu. Oh gitu, buka lagi. Sih, udah dibuka sih? Si Wulan udah buka belum? Ayo, dibuka Belum, Bu. dong. Saya udah kirim dari minggu lalu itu loh. Kuotanya Jadi, habis. oh kuotanya habis. Oh, kuotanya habis semua itu bagaimana? Duh, gimana ini? Ani sudah buka? Ayo Ani. Belum, Bu. Belum. Belum juga. Ya sudah. Coba Ibu share di sini ya. Siapa tahu ya, yang kemarin-kemarin sudah buka sepintas, ingat lagi ya. Bagi yang belum buka ya, semoga nanti ini ya bisa memperhatikan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak videonya nih? Kelihatan? Udah ya? Sudah, Bu. Kelihatan Bu. Kita belajar tentang sikap-sikap wirausaha. Nah, di sini kita juga harus bisa caranya nih, udah tahu sikap
diri kita sebagai seorang wirausaha, tapi bagaimana sekarang kita melihat keluar, melihat peluang usaha yang ada di sekitar kita, apalagi posisinya kita sebagai siswa ya. Jadi jangan takut walaupun sebagai siswa tapi kita bisa jadi wirausaha ya. Rata-rata di sini kalian masih takut nih, masih takut untuk memulai usaha dengan alasan masih sekolah, begitu ya. Begitu ya Retno ya? Udah pernah mungkin berwirausaha? Belum, Retno? Bu. Iya, Oh, Bu. belum. Saya nggak pernah berwirausaha. Saya nggak bisa dagang, Bu. Nggak bisa dagang, mari kita lihat ya videonya. Silakan disimak coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Nah, dalam kesempatan ini kita memasuki bab 2 yaitu tentang analisis peluang usaha yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Peluang usaha sendiri dapat muncul dari lingkungan sekitar kita dan kadang muncul dari kondisi yang tak terduga. Selanjutnya, dalam analisis peluang usaha, terdapat 4 rumusan mencapai sukses. Yang pertama yakni bekerja keras, artinya yaitu bekerja yang mempunyai sifat dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, bekerja cerdas, artinya menggunakan usaha seminimal mungkin untuk membuat hasil kerja semaksimal mungkin. Yang ketiga, yakni kegairahan, yang artinya semangat, keberanian, kegembiraan untuk menjalankan suatu usaha. Dan yang keempat, yakni pelayanan, yang mempunyai arti bahwa kita ini harus memberikan kepuasan terhadap pelanggan atas produk yang kita buat. Nah, selanjutnya, tantangan utama para wirausaha di revolusi industri 4.0 adalah VUCA World, yang artinya perubahan kejadian yang sangat cepat dalam berbagai hal. Sulitnya memprediksi isu dan peristiwa, baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. Adanya gangguan dan kekacauan yang mengunjungi di setik tinggi. Dan yang keenam, pandai dan terampil dalam berkomunikasi. Seseorang dalam berwirausaha harus mempunyai gambaran dalam membuka usaha. Yang pertama yaitu produk, artinya sesuatu yang dihasilkan baik berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, tempat usaha, yaitu lokasi usaha atau tempat yang digunakan untuk kegiatan berwirausaha. Nah, kita harus punya ide bagaimana caranya agar tempat usaha kita didatangi konsumen walaupun terletak di tempat yang tidak ramai. Yang ketiga adalah perlengkapan usaha dan karyawan, artinya barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha sudah tercukupi atau belum. Semakin besar usaha yang kita inginkan, maka makin besar pula modalnya. Yang keempat, promosi, artinya upaya membujuk orang untuk menerima produk kita, tentunya dengan komunikasi yang baik. Bisa dilakukan lewat media online seperti Instagram, Shopee, ataupun yang lain-lain. Bisa juga lewat offline berupa brosur dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima yakni penetapan harga, artinya bertujuan untuk menggolongkan produk yang dihasilkan, apakah produk dengan kualitas reguler ataupun premium. Demikian penjelasan materi pada kali ini. Nah ya, sudah dilihat videonya? Terdengar kan tadi suaranya ya? Halo Iya, Bu. Terus anak-anak. Iya, Bu. Terdengar suaranya. Nah, jadi itu sebagai gambaran kalian nanti ya, kamu sudah belajar nih bagaimana karakteristik seorang wirausaha ya. Dan sekarang kamu belajar tentang bagaimana kamu melihat peluang usaha yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana cara kita untuk belajar, berlatih. Jadi wirausaha itu jangan diartikan selalu sebagai harus punya modal yang besar atau harus dari anak pengusaha biar bisa jadi pengusaha juga tidak. Ya, jadi jangan selalu berpikir seperti itu. Jadi itu yang bikin kalian itu jadi nggak bersemangat untuk berwirausaha ya. Ya ya, Wirastuti begitu ya. Takut ya jadinya ya. Halo, Wira. enggak. Ya, gitu Ya, ya. Bu. Oh ya. Nah, selain tadi ya materi tentang bagaimana kita melihat usaha-usaha yang ada di sekitar kita, kamu jangan melihatnya tuh tentang yang besar-besar aja. Tapi contohnya, nah, saya punya satu contoh ini kakak kelas kalian yang sudah memulai berwirausaha itu sejak dia masih sekolah. Kenal nggak kalian ini? Jangan-jangan kalian itu pernah beli
makanan ke dia juga. Dia kalau sekolah itu bawa bawa jajan. Ayo, ada yang pernah beli nggak? Kenal nggak? Nah, walaupun memang kita jurusan busana, tapi bukan berarti kan kita tidak boleh untuk belajar untuk berwirausaha di semua bidang. Sambil mungkin kalau kamu pengen jadi desainer, artinya terkenal gitu ya, mungkin dari sini nih kita ngumpulin dulu. Apa saja boleh, nggak cuma mentang-mentang kamu itu di jurusan busana gitu ya, harus memproduksi busana ya. Padahal kamu pola masih bingung ya. Jadi kamu, nggak jadi berwirausaha, takut belum bisa jahit. Nah, jangan seperti itu. Tapi bagaimana nih caranya nih di sekitar kita yang bisa dijadikan untuk usaha, bisa dijual ya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa tuh? Contohnya coba apa tadi? Ayo kakak kelas kalian pernah lihat nggak? Kalian pernah beli jajan ketika di sekolah istirahat itu? Ya, kakak kelas kalian itu jualan makanan. Kenal nggak? Kemarin kalian masih kelas 10 berarti. Ayo. Kenal, Bu. Siapa? Siapa Mas namanya? Agus, Bu. Oh, Mas Agus. Iya, Iya. Bu. Jualan apa itu Mas Agus? Jualan nasi kuning, Bu, kemarin, Oh, Bu. nasi kuning. Pernah Mbak beli ya? Nurlela, Bu. Mbak Pernah Nurlela. beli. Oh, Mbak Nur. Iya, ada itu Mbak Nurlela. Ya, dia jualan opor ya, masukkan di cup kecil-kecil itu, ya. Enak itu. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian, itu pernah lihat itu yang buket-buket itu, ya? Ya, buket-buket itu ada jajan-jajan itu isinya ya, bukan buket bunga tapi buket yang dari jajan. Dia juga bisa bikin itu ya nih. Saya kasih contoh satu orang aja nih ya, wirausaha yang berawal dari dia berjualan risol dibawa ke sekolah. Lanjut untuk dia sekarang sudah punya brand sendiri di kayak online gitu di Instagram, dia punya sendiri sekarang ya. Ini saya perkenalkan ini ya. Sebentar, saya share nih. Sudah kelihatan belum? Kelihatan nggak? Belum, Ya? Bu, masih muda. Udah, Bu. Ya nih, salah satu profil wirausaha ya nih. Ini kan kelas kalian ini yang sekarang dia udah kuliah nih. Nah ini ya namanya Galuh gitu ya. Nih rumahnya di daerah Banyumas ya. Tuh dia ayahnya itu kerjanya serabutan. Jadi dia pengen tetap sekolah, tapi gimana caranya biar dia punya uang, bisa membiayai sekolahnya. Apalagi kita di jurusan busana sering beli kain, beli benang gitu ya. Jadi gimana caranya dia tuh semangat sekali pengen sekolah. Jadi gimana caranya dia membantu orang tua ya untuk menghasilkan uang sehingga dia tetap bisa sekolah ya. Nih, berawal dari yang pernah dilakukan jualan risol. Kemudian dia reseller percetakan nih ya. Sambil dia sekolah, dia mempromosikan reseller-reseller itu. Kemudian kayak pembuatan buket. Nah, buket itu tuh sekarang yang sedang tren itu kan bukan buket bunga saja, tapi ada buket yang dari isinya itu apa ya? Jajan-jajan, Bu. Jajan. Iya, jajan-jajan itu ya. Sekarang banyak sekali. Dulu dia satu hari misalnya dapat pesanan itu dia mungkin mengerjakannya bisa 2 atau 3 hari. Sekarang dia itu dalam sehari bisa bikin 10. Selain habis itu dia juga buka jahitan juga gitu ya. Jadi sekarang dia punya usaha online sendiri. Dia menerima berbagai macam gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalian harus bisa nih memulai usaha-usaha kecil walaupun tidak ada modal. Ya, jadi dia pertama kali itu dia bawa risol, punya tetangganya dijual, terus dia dapat keuntungan ditabung. Ya sampai dia kan rumahnya jauh, jadi bisa buat beli bensin. Nah, lumayan kan itu. Ini Wira kemana ini? Wira hilang ini. Nah, sekarang tugas kita ya, tugas kalian ya, nanti bikin kelompok berdua ya. Satu kelompok itu 2 orang pas ya, ini jumlahnya 8 ya. Halo, masih semangat siang-siang begini?
Iya, Bu. Itu masih. Yang dibayangin es ya nanti. Sebentar lagi istirahat ya, sabar dulu. Sabar dulu ya. Esnya masih ada di luar nanti. Sabar, sabar ya. Nah, sih dari mana sih? Ayo, dari mana itu? Kabur. Wira mana ini Wira? Hilang lagi Wira. Wira, halo. Wira Ada mana Bu, ini? ada kok. Ada, Ada. ada ya. Kok Ada. nggak kelihatan mukanya? Ya, sekarang saya bagi kelompok dulu Kameranya ya. Bu. Oh, kameranya kenapa? Kenapa ini kameranya? Kameranya nggak support Bu, sinyalnya Oh, nggak bermasalah. support. Oh, gitu. Nanti saya nggak bisa lihat kecantikan kamu. Terima kasih Bu. Ya, jadi habis ini ya, tugas-tugas kalian adalah nih, sebagai seorang siswa, kira-kira nih, usaha apa yang bisa dilakukan kalian, ya, dalam waktu, maksudnya ketika ini sekolah, ya, kita masa-masa ini sekolah, tetapi bisa yang bisa untuk apa? Disambi, apa? Disambi. Ada kerja sampingan nih gitu ya, berwirausaha. Kira-kira apa nih? Jadi pikiran kalian tuh jangan hanya berproduksi busana gitu ya, tapi ini kita fokus ke usahanya. Ya, tidak perlu harus busana, tapi bagaimana kita caranya untuk ber berwirausaha, berdagang, entah itu kamu menjual produk, reseller produk, atau mungkin jasa apa, mungkin permak baju mungkin yang mudah, tidak harus kamu membuat busana. Karena saya yakin kalian itu kalau membuat busana itu masih bingung membuat polanya. Ya kan? Tuh, Retno kelihatan banget itu, udah senyum-senyum itu ya. Bingung kalau bikin pola ya. Takut dia suruh dedel. Ya, sekarang saya bagi langsung ya, atau ini ketuanya Wira yang mau bagi? Siapa nih yang mau bagi, saya atau Wira? Wira, sudah dibagi belum kelompoknya? Wira, Dibagi sama Ibu aja, Bu. oh dibagi sama Ibu ya, berdua ya, ini dua-dua ya. Retno sama Ani Vera nih ya. Kemudian sih sama Alif. Ya, jangan berantem ya. Kemudian Wenda sama Yuli. Terus Wira Astuti dengan siapa ini yang keluar ini? Bu, Siapa Mbak lagi yang Sally, belum? Bu. Oh iya, Sally. sama Sally. Sally mana ini Sally? Sally lagi nyari sinyal ini. Nggak bisa masuk ya? Coba dihubungi Sally ini. Ya, coba silakan didiskusikan. Kamu boleh browsing-browsing nih. Kira-kira kan cari-cari info di internet atau mungkin di media sosial kan banyak sekali ya. Silakan, saya beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Setelah itu dipaparkan ya perwakilan kelompoknya. Ya. Berdiskusi apa Bu? Diulangi Bu. Aduh, Alif gak dengerin ini ya. Ayo, ngapain itu? Didengarkan dong. Maaf Bu, Ya, ngelamun tadi Bu. pengalaman udah lapar ya. Oh ya nanti, baksonya masih menunggu ya. Nanti Jumatan dulu. Abangnya Jumatan dulu, sabar. Ya. Ya, tugasnya didengerin ini ya. Saya ulangi 1 kali lagi. 1 kali lagi ya. Dengerin baik-baik. Ya. Jadi kira-kira kamu tuh menganalisis ya, ide usaha apa yang bisa kalian lakukan walaupun kalian itu masih bersekolah. Tidak perlu yang membutuhkan modal yang besar. Nah, bagaimana caranya kamu itu dengan modal yang minim misalnya ya, tapi bisa menghasilkan atau bisa berjualan gitu. Nah, ini kira-kira ide usaha apa ini? Terserah. Mau itu mungkin makanan atau mungkin jasa apa, misalnya permak atau mungkin laundry gitu kan bisa. Masih ada hubungan dengan busana. Enggak harus busana ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana caranya kamu itu melihat sebuah peluang usaha yang ada di sekitar kita. Paham sampai sini? Paham? Paham? Paham Bu. Waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit, habis itu dipresentasikan, ya. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Gimana ini Yuli, kita mau mengerjakan apa?
kelompok dengan saya ya. Saya nggak punya ide. Apa ya? Gimana kalau kita buat itu Bu, Mbak, strap masker gimana Mbak? Memanfaatkan kain perca gitu, konektor mungkin. Mbak Saya nggak tahu Wenda, polanya. jangan kenceng-kenceng. Aku nggak konsentrasi nih sama Mbak Ani. Kalau Ayo, aku Mbak denger Ani, tak mari ikutin loh. kita berdiskusi. Minggir di ruang sebelah. Ya, Aku aku pengennya juga bikin strap masker juga kalau gitu. Pak. Ayo, waktunya sudah habis. Ya. Iya. aku bingung Ada ya. mau jual Yang- apa nih? Bagaimana ini? Saya tunjuk langsung, ayo sudah. Ya senang dulu, saya tunjuk langsung ya. Coba ini kelompoknya Wira, ini kira-kira sudah berdiskusi sampai mana ini? Coba sekarang jelaskan. Tadi disampaikan hasil Apa, Bu? diskusinya, iya. Hasilnya ya. Oh tadi untuk hasil diskusinya kayaknya tadi untuk produknya tas pesta Bu. Tas pesta atau souvenir pernikahan. Kalau itu kan memang harganya murah, tapi kan kalau beli souvenir itu kan nggak masa beli cuma satu atau dua, tapi kan langsung ratusan Bu. Aduh. Ya, bagus. Kemudian ya, Terus ada lagi? Kemudian ya. kalau untuk rancangan harga dan lain sebagainya biar Mbak Oh, Sally aja Bu iya, yang oke, menjelaskan, rancangan kalau saya harga baru nanti dulu. produk. Kita ke idenya dulu ya. Nanti kalau rancangan produk itu ada materinya sendiri ya. Jadi sekarang kita membahas idenya dulu ya. Idenya dulu disampaikan, baru kita lanjutannya nanti ada lagi. Ya, kemudian ini Alif ini bikin apa Alif? Bu, saya nggak bikin produk sama Mbak sih, mau jual jasa Bu. Apa itu? Mbak sih katanya mau jadi YouTuber Bu. YouTuber? Kalau saya, iya. Oh iya. Dia mau, kalau saya kan karena pintar matematika ya Bu, saya mau buka jasa les Bu, les matematika. Oh boleh. Boleh. Untuk siapa? Untuk adik saya sendiri Bu. Oh gitu. Ya bisa. SD ya adiknya ya? Iya Bu, nanti les ke saya tak suruh bayar juga Bu. Oh kasih. Ya coba tetangganya juga diajak, jangan cuma satu, Oh iya Bu, dua iya. atau 3 orang dalam satu kelompok gitu ya. Ya, Iya Bu. bisa Boleh ya Bu. Oh iya, matematika boleh. Kemudian Wenda mau ngapain? Iya Bu, tadi saya punya ide untuk membuat konektor masker Bu, memanfaatkan kain perca. Biasanya kan banyak Bu hasil-hasil sisa-sisa praktiknya kita iya. itu dimanfaatkan. Seperti Iya, itu Bu. boleh ya. Ternyata dari sini sudah banyak ya ide-ide yang muncul ya. Jadi nggak cuma pikiran kalian tuh menghasilkan membuat baju ya, padahal masih bingung polanya ya, takut dedel. Nah, setelah diberi tadi materi, ternyata sudah mulai ini ya. Tadi ada yang les matematika, ada bikin apa tadi step masker, kemudian apa tadi ya, Wira, oh souvenir, ya bagus. Berarti dari materi yang saya sampaikan hari ini, berarti kamu sudah mulai apa? Ada pencerahan ya untuk bagaimana kalian untuk belajar berwirausaha. Begitu ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian ada yang mau disampaikan untuk pembelajaran hari ini? Mungkin setelah kita dari tadi untuk membahas wirausaha, ayo. Ya, apa nih yang bisa disimpulkan nih? Ayo. Ani, coba disampaikan, ayo. Masih ingat nggak tadi yang disampaikan Bu Guru? Yuli? Apa ya Bu ya? Ya, ayo. Sudah mulai ya, ini ide-ide usahanya sudah muncul ya. Nah, sudah ada. Nah, ya, sudah ada ide ya. Nanti selanjutnya kita belajar ini loh, bikin proposal ya, pertemuan selanjutnya ya, ini ada pembuatan proposal ya, kemudian menghitung ini modelnya seperti apa ya.
kemudian sampai nanti kita belajar untuk promosi ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, materinya memang sampai di sini. Kita hanya memunculkan idenya. Setelah kita berdiskusi, ternyata kamu wah, sudah mulai muncul ide-idenya. Jadi nggak cuma nanti kamu tuh takut berwirausaha karena takut jahit, takut dedel ya. Tapi sekarang kamu sudah lebih berwawasan lagi. Jadi, ternyata di sekitar kita itu banyak sekali yang bisa dijadikan untuk peluang usaha walaupun masih sekolah ya, dengan modal yang minim tapi kamu bisa untuk menghasilkan keuntungan, ya enggak? Betul? Betul? Iya, Bu. Iya. Ya, Ya. Berhubung ini sudah siang ya, waktunya sudah habis ini ya, kita akhiri ya. Sebelum pulang ya, ini sudah semuanya sudah kelaparan ini ya, sudah siang ini ya, udah lapar. Ya. Ya, Bu. Sudah lapar ya. Ini Wenda ini udah senyum-senyum, ini udah lapar ini. Udah ngometin jajan itu. Sebentar ya. Silakan ketua kelas coba ini dipimpin doa dulu sebelum pulang. Wira, disiapkan Wira. Ayo pulang yuk. Mau enggak pulang ini? Ya, Bu. Ya. Yuk bersiap. Berdoa. Selesai. Iya. Selamat siang, Bu. Siang ya. Kita tutup pelajaran hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.